Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam Hamka Muda. Perkenalkan, nama saya Aska Zikri Fuadi dengan NIM 2210015079. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit sifilis. Apa itu penyakit sifilis? Sifilis merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual. Bisa terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui hubungan seksual, dimulai dengan luka yang tidak terasa sakit. Cara paling umum penyebarannya adalah dengan melalui kontak dengan orang yang terinfeksi selama aktivitas seksual. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau lecet pada kulit. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala awal luka, bisa terjadi pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Lalu penyebab dari sifilis ini, bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis ini bernama Treponema pallidum. Lalu ciri-ciri sifilis. Apa saja ciri-ciri pada orang yang mengalami penyakit sifilis? Ciri-cirinya pada tahap awal adalah ulcus durum. Itu sebuah luka dangkal yang berada di daerah penis, vagina, atau mulut yang tidak terasa nyeri. Ulkus ini akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa minggu. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ditandai dengan ruam. Kemudian, tidak ada gejala sampai tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini dapat mengakibatkan kerusakan otak, saraf, mata, atau jantung. Lalu sifilis ini dibagi menjadi 3. Ada sifilis primer, sifilis sekunder, dan sifilis tersier. Pada sifilis primer, fase ini secara umum ditandai dengan munculnya kanker tunggal. Lalu pada sifilis sekunder ditandai dengan ruam yang menyebar yang seringkali muncul di telapak tangan dan tumit. Lalu ada sifilis tersier. Sifilis ini sangat mungkin memberi dampak yang berbahaya bagi organ tubuh lain. Semakin lama, komplikasi sifilis mulai muncul, seperti kelumpuhan, kebutaan, demensia, dan lain-lain. Sifilis primer sering terjadi pada genitalia, perineal, atau anus dikarenakan penularan paling sering melalui hubungan seksual. Tetapi bagian tubuh yang lain dapat juga terkena. Ulkus jarang terlihat pada genitalia eksternal wanita, karena lesi sering pada vagina atau serviks. Dengan menggunakan spekulum, akan terlihat lesi di serviks berupa erosi atau ulserasi yang dalam. Sifilis sekunder, manifestasi akan timbul pada beberapa minggu atau bulan. Muncul gejala sistemik berupa demam yang tidak terlalu tinggi, malaise, sakit kepala, adenopati, dan lesi kulit. Lalu ada sifilis laten, kondisi sebelum sifilis tersier dan setelah sifilis sekunder. Sifilis laten yaitu apabila pasien dengan riwayat sifilis dan pemeriksaan serologis reaktif yang belum mendapat terapi sifilis. Dan yang terakhir, sifilis tersier. Terdiri dari 3 grup sindrom yang utama. Ada neurosifilis, sifilis kardiovaskuler, dan sifilis benigna lanjut. Kasus sifilis yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kasus sifilis terjadi sedang marak-maraknya pada kisaran tahun 2016-2018. Lalu bagaimana cara pengobatan dari penyakit sifilis ini? Penyakit ini dapat diatasi hanya dengan antibiotik yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan tahapan penyakitnya. Lalu bagaimana tahapan perkembangan bakteri sifilis? Infeksi bakteri penyebab sifilis yang tidak diobati biasanya akan berkembang melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap primer, sekunder, laten, hingga tersier. Awalnya luka yang muncul pada tahap primer biasanya tunggal atau soliter pada kemaluan. Luka pada pria sering dijumpai dengan bagian glans penis, sedangkan pada wanita sering dijumpai pada bibir vagina. Ini merupakan salah satu bakteri Spirocheta. Penularan bakteri ini biasanya melalui hubungan seksual, langsung dengan luka yang terinfeksi atau dari ibu yang menderita sifilis ke janinnya. Lalu bagaimana cara pencegahan dari penyakit sifilis ini? Cara pertama yang paling efektif adalah dengan melakukan seks secara aman, dengan menggunakan kondom. Lalu tidak berhubungan seks sudah tentu menjadi cara yang paling. Lalu yang kedua, cara yang paling ampuh adalah tidak berhubungan seks. Dan cara lain adalah dengan berganti pasangan dan menggunakan kondom. Adalah perilaku yang seharusnya dilakukan. Kondom pun harus digunakan secara tepat dan konsisten agar efektif mencegah sifilis. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.